Oke, jadi kalau saya punya ruang Hilbert, X-nya itu ruang Hilbert, kemudian fungsional F dari X ke skalarnya, dan khususnya mungkin real ya, jadi kompleks ya. Nah, itu hanya ada satu, yaitu Fx sama dengan XY untuk suatu Y di ruang Hilbert juga. Nah, sekarang persoalannya kalau X-nya ruang Banach. Apakah ada suatu fungsional linier terbatas? Ya? Jadi, apakah ada fungsional linier dan terbatas? Di ruang Hilbert itu hanya ada satu model. Bagaimana dengan ruang Banach? Nah, kalau ruang Banachnya itu hanya berdimensi satu, mudah ya. Jadi katakanlah ambil X0 di X, kemudian F itu ya, jadi F-nya kita definisikan dari X ke ya boleh ke C atau ke R ya, terus ke F-nya sekali lagi X0-nya tidak 0, kemudian F-nya itu kita definisikan alfa X0 sama dengan alfa. Ya, jadi mudah dibuktikan bahwa ini adalah fungsional linier dan juga terbatas. Ya. Nah, dalam hal ini mudah terjadi. Sekarang kalau X-nya sembarang, ya, jadi maksudnya X-nya ruang Banach, ya sebetulnya cukup ruang bernorm ya. Ruang Banach, apakah fungsional linier tersebut ada? Gitu. Ya. Nah, ternyata ada dan dapat dibuktikan secara umum, yaitu yang dikenal sebagai teorema Hahn-Banach. Jadi mulainya adalah kalau ruang Banach tentunya akan selalu ada suatu fungsional yang sublinier. Ya. Apa artinya? Yaitu P dari X ke skalarnya disebut fungsional linier, fungsional yang sublinier, jika A Px plus Y lebih kecil dari Px plus Py. P alpha X sama dengan alpha Px. Untuk setiap, nah ini untuk setiap X di X, XY ya, XY, maaf. Juga Y anggota X. Nah, di sini untuk setiap X anggota X dan alfanya itu yang positif. Ya, jadi dibatasi di situ. Ya. Nah,
Tentu ini selalu ada, yaitu minimal adalah normnya sendiri. Ya, jadi PX-nya itu adalah norm X. Ya, dia memenuhi yang pertama dan juga memenuhi yang kedua. Ya. Nah, dengan bekal itu kita membuktikan teorema Hahn-Banach, yaitu apa? Jadi sebetulnya tidak perlu juga ruang bernorm ya, tapi cukup V-nya itu ruang vektor. Ya, jadi nah, dan PX-nya itu adalah fungsional yang sublinier. Oke. Dan jika M itu adalah subruang vektor tentunya, karena tadi toh mulainya juga ruang vektor, subruang dari V, jadi saya tidak perlu menspesifikasikan itu, dan Fx itu adalah fungsional linear di M, ya, jadi nanti mulai dengan dimensi 1 misalnya, gitu, yang memenuhi Fx-nya itu lebih kecil dari Px untuk setiap X di subspace itu. Ya, maka ada fungsional linear di seluruh M pada V, ya, sehingga Fx sama dengan Fx untuk setiap X di M, ya, jadi merupakan perluasan, dan tetap nilainya itu lebih kecil dari Px untuk setiap X di M. Jadi nilainya itu masih bisa terbatas oleh P-nya. Ya, jadi ini yang memberikan jaminan bahwa fungsional linear nanti di ruang bernorm juga ada. Ya. Nah, bukti dari ini saya kira bisa langsung dibaca pada buku. Oleh karena itu saya tidak akan membuktikannya di sini. Saya ingin loncat segera ke penggunaannya. Ya, jadi teorema kalau M itu adalah subruang dari ruang bernorm X gitu, dan misalkan F itu adalah fungsional linear terbatas di M, ya, pada M, kemudian definisikan norm dari F itu seperti biasa, kita suprimum dari X anggota M, tentu saja X-nya tidak 0, dari nilai Fx per norm X. Ya, jadi ini seperti biasa, kita sudah melihat. Maka ada fungsional linear. Ya. Fungsional linear F dan terbatas, ya, fungsional linear terbatas F
di X di seluruhnya. Jadi dapat diperluas begitu. Sehingga nilai fx itu tetap sama dengan fx untuk x di M, ya, dan norm dari f itu sama dengan norm f. Ya, jadi kita dengan asumsikan teorema Han-Banach itu terjadi, maka kita bisa punya seperti ini ya. Jadi pada dasarnya kita mulai dari subruang yang kecil pun satu dimensi juga bisa ya. Jadi kemudian nanti kalau Anda lihat bukti dari teorema Han-Banach itu diperluas satu dimensi begitu ya. Jadi ada baiknya Anda baca. Nah, tapi kalau dilihat dari buku Scatter, saya kira ya kita tidak perlu sampai mendalam teorema Han-Banach itu. Buktinya dari teorema Han-Banach ya cukup dengan penggunaannya. Nah, jadi buktinya kita harus mencari suatu fungsional linier yang subaditif. Nah, dalam hal ini kita definisikan Px itu adalah norm dari F dikalikan norm X. Ya. Nah, ini tentu fungsional yang subaditif, ya, seperti yang tadi itu. Oke. Nah, dan juga apa yang kita miliki, nilai fx itu tentu lebih kecil dari norm f karena terbatas ya tadi, dan tentu saja inilah sama dengan px. Ya, jadi dia untuk setiap x di M. Jadi dia sudah memenuhi. Ya. Nah, dengan menggunakan Han-Banach, maka ada F fungsional linier terbatas pada X ya, jadi pada seluruh X. Jadi bisa diperluas pada seluruh X. Dengan sifat bahwa nilai fx itu tetap lebih kecil dari px ya, jadi subaditifnya walaupun didefinisikan seakan-akan hanya untuk x anggota M, tapi ini adalah untuk seluruh ruang ya. Nah, kita tahu bahwa ini nilainya adalah norm dari f kecil tadi dikali norm x gitu. Oke. Untuk x anggota x. Nah, sekarang bagaimana dengan minus fx-nya? Jadi kita mau melihat harga mutlaknya ya. Ini bisa kita tulis begini karena dia merupakan fungsional linier, dan ini tentu saja akan sama dengan tetap lebih kecil ya, karena dia berlaku begini, norm dari f kali norm min x untuk x anggota x ya. Nah, dengan demikian harga dari fx itu secara positif begini, minusnya juga masuk, berarti dia berada di antara begitu, langsung saja ya, yaitu norm f kali norm x gitu. Ya. Nah, dengan demikian supremum dari fx dibagi norm x, x-nya tidak 0, tentu lebih kecil dari norm f. Ya. Nah, kemudian bagaimana
ini kan bisa dilihat sebagai, maaf, tiba-tiba berpikir ini, ya, kita lanjutkan dulu, ya. Nah, bagaimana dengan selanjutnya, sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya, karena F-nya itu perluasan, ya, tentu suprimumnya itu diambil di tempat yang lebih besar. Dengan demikian, norm dari F itu tentu lebih kecil dari norm F begitu. Nah, dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa norm F itu sama dengan norm F begini. F kecil. Ya. Jadi dengan demikian bukti sudah selesai. Nah, jadi sekali lagi bukti dari Han panah itu kita lewatkan. Ya. Nah, kita lihat beberapa sifat lain. Ya, teorema bahwa kalau X itu ruang bernorm, dan X0 itu adalah tidak nol, itu yang merupakan elemen di X, ya. Jadi X0-nya itu elemen dari X gitu. Nah, maka ada fungsional linier F pada X dan terbatas tentunya, ya, dan terbatas tentunya. Demikian sehingga norm dari F itu adalah 1 dan nilai dari Fx0 itu adalah Fx0-nya itu adalah sama dengan norm X0 sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, jadi mungkin sebelum buktinya, jadi akibatnya, dengan kata lain, kalau X0 itu tidak 0, maka ada suatu fungsional yang tidak 0 pada nilai di titik itu. Jadi, jika ada X1 elemen X, dan nilainya itu adalah 0 untuk setiap F yang merupakan fungsional terbatas, fungsional linier terbatas, tentulah X1 itu harus 0. Ya. Jadi ini akibat dari teorema ini. Ya. Jadi teorema ini mengatakan kalau ada elemen yang tidak 0, maka selalu akan diperoleh suatu fungsional tak 0 yang bernilai tak 0 di X0 itu. Nah, sekarang kita ingin membuktikan teorema yang di atas itu. Ya. Bukti teorema. Jadi, pertama, kalau X0-nya itu tidak 0, kemudian M itu adalah satu dimensi, ya, vektor satu dimensi, di mana ini adalah skalarnya, begitu. Jadi, nah, ya, kemudian definisikan fx atau f alpha x0 saja langsung alpha kali norm x0. Ya, jadi di sini
alfanya yang bergerak. Ya, alfanya yang bergerak. Jadi dia tentu saja F-nya linear ya. F linear terhadap alfa. Ya, X0-nya itu kan tetap. Oke. Dan nilainya berapa? Harga dari alfa X0 itu adalah sama dengan harga mutlak dari alfa kali X0 dan sama dengan alfa X0. Gitu. Ya. Jadi F itu adalah fungsional linear terbatas pada M ya, pada M dan normnya, norm F itu mudah dicari adalah tentu saja ini dibagi itu 1. Ya. Nah, kemudian dengan Hanbana ada fungsional F, fungsional linear terbatas pada X dan nilainya sama dengan F kecil di subspace awal itu. Ya, jadi F nilainya Fx sama dengan Fx kecil untuk setiap X di M dan normnya tidak berubah. Ya, normnya tidak berubah. Jadi norm F itu sama dengan norm F ini yaitu 1. Nah, jadi dengan demikian kita sudah membuktikan teorema yang tadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita ingin membuktikan sifat serupa di ruang Hilbert yang berlaku di ruang Banach ini, yaitu jarak titik terhadap suatu subruang. Ya. Jadi di sini adalah jadi kita akan berbicara mengenai jarak titik ke subruang. Ya, di ruang Hilbert itu terakhir kita memperoleh proyeksi ortogonal. Nah, di ruang Banach bentuknya adalah seperti ini. M subruang di ruang bernorm pada X itu ya. Kemudian X0 itu anggota M anggota X ya, yang punya sifat bahwa D itu adalah yang jarak dari titik ke subruang yang didefinisikan sebagai infimum dari X0 min X, X-nya di M. Ya, jadi kalau kita boleh memberikan ilustrasi, ya tentu saja bentuknya itu seperti ini, kemudian M-nya itu adalah subruang, kemudian X0 gitu ya. Jadi X0 di luar sini, maka kemudian D itu adalah ya kalau kita pakai
norm yang biasa ya. Jadi tapi secara umum kita sudah melihat bahwa normnya bisa macam-macam itu. Ya. Nah, kemudian ya dengan Hanbana akan ada fungsional linier, tentu saja terbatas, F pada seluruh X, ya, sehingga norm dari F itu 1, dan Fx0-nya itu nilainya D sesuai dengan jarak itu. Dan tentu saja dan nilai Fx itu sama dengan 0 untuk setiap X di M. Ya, jadi di M-nya didefinisikan 0 dulu, kemudian diperluas di satu titik itu. Jadi bukti, ya, jadi F-nya itu boleh 0 semua begitu ya. Jadi M1 diperluas satu titik, jadi M1 itu adalah alfa X0 ditambah X, di mana alfanya itu di sini selalu R ya kelihatannya. Ya, X anggota M. Jadi mungkin disesuaikan ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita bisa membayangkan kalau hanya menggambar 2 dimensi begini ya, ini adalah subruangnya, ini 1, dan kemudian alfanya bebas. Ya, pada akhirnya situasi yang di sini M1 itu akan sama dengan seluruh R. Ya. Jadi kalau di dimensi lebih besar ya M1 itu perluasan satu dimensi begitu ya. Satu dimensi dari M. Nah, kemudian definisikan fungsional yang kecil saja cukup, F, fungsional linier, ya, fungsional dari M1 ke R, ya, itu kita tulis begitu saja, ya, di mana nilai dari kalau ini adalah alfa X0 plus X0, maka ini adalah cukup alfa. Ya. Alfa kali D. Maaf. Ya. Alfa kali D. Oke. Nah, kemudian perhatikan bahwa representasi ini untuk semua X di M itu tunggal ya, karena X0-nya tidak berada di M. Jadi kita bisa membayangkan kalau M-nya dimensi hingga, gitu ambil basis bebas linier di M, kemudian ditambah dengan X0 kan tetap bebas linier. Oleh karena itu fungsional ini akan menjadi representasinya di sini atau ini itu akan tunggal. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa ya saya kira cukup ya untuk membuktikan itu tunggal. Dan F-nya itu akan diperlihatkan bahwa F itu terdefinisi dengan baik. Jadi selalu kalau kita mengkaitkan mendefinisikan suatu fungsi harus dicek dulu apakah dia terdefinisi dengan baik dan juga linier ya, dan juga linier. Ya.
Nah, bahwa dia nilainya itu 0 di M juga mudah ya. Jadi kalau alfanya itu 0, ya tentu saja ya kalau alfanya 0, di sini saya tulis tentu saja nilai F itu ini bukan X0 ya, ini bukan X0, tapi X di sini malah hilang ya. Jadi perhatikan X-nya di M ya, jadi X ya. Jadi kalau dia seperti ini ya tentu saja Fx itu 0 untuk setiap X di M. Oke. Nah, linear dan juga nanti terbatas. Oh, masih kuning ya. Nah, tentu buktinya adalah jadi F alpha X0 plus X harga mutlak tentu saja peta samaan segitiga ya. Jadi ini 0 maka ini menjadi alpha D ya. Alpha D ada harga mutlaknya betul ya. Dan ini tentu lebih kecil dari harga mutlak alfa dan D-nya itu adalah D-nya itu kan infimum ya. Jadi infimum oleh karena itu dia bisa saya ganti menjadi X per alfa gitu ya. Jadi ini kan berada di M. Ya. Jadi ini plus atau minus tidak masalah. Oke. Nah, karena M-nya subspace ya. Jadi oleh karena itu ini sama dengan alfanya dikalikan menjadi alfa X0 plus X. Ya. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, ya ini kan terbatas ya, ini argumennya, ini sama. Ya. Jadi di sini F terbatas. Gitu. Oke, dan normnya tentu saja dia akan lebih kecil dari 1 di sini. Oke, ya. Nah, selanjutnya untuk setiap epsilon positif, ya, kita dapat mencari ada X1 anggota M ya, dengan menggunakan infimum, sehingga kita tahu tadi D itu adalah infimum ya. Jadi D itu adalah, saya tulis di sini, infimum dari X0 dengan X, X-nya di M. Jadi untuk setiap epsilon positif akan ada X1 di M, demikian sehingga tentu saja dia lebih besar dari D, tetapi dia lebih kecil dari D plus epsilon ya, dengan menggunakan definisi dari infimum. Nah, berapa harga dari Fx0 dikurangi Fx1? Ya. Jadi dalam hal ini adalah berapa harganya? X0 dikurangi X1 itu adalah D ya, karena harga dari Fx0 ini kan, jadi kan dia linear ya, jadi Fx0 min Fx1 dan ini 0, jadi dia D. Oke, nah dengan demikian harga dari Fx0 min X1 dibagi dengan argumennya itu adalah lebih besar dari ini D yang atas, tapi yang bawah diganti dengan sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, mengapa tandanya begini? D plus epsilon. Dan ini bisa kita tulis menjadi 1 min epsilon per D plus epsilon. Gitu. Oke.
Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa nilai ini kan kalau epsilonnya kecil, maka ini mendekati 1. Ya, jadi dia lebih besar dari 1. Jadi tadi kita sudah memperlihatkan ini, maka kita lihat bahwa F-nya itu akan lebih besar dari lebih besar sama dengan ya 1. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa norm dari F itu 1. Oke, saya kira kemudian bisa diperluas oleh Han Banach untuk seluruh F gitu. Ya, jadi dengan Han Banach F kecil itu dapat diperluas pada seluruh X, ya, yaitu menjadi F besar. Dan nilainya pada M tidak berubah, M1 ya, dalam hal ini M1. Dengan demikian kita sudah mempelajari akibat dari Han Banach. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.